Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana. Kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah hukum pidana dengan materi kasus pelecehan seksual di Transjakarta. Kita dari kelompok 5 dengan nama-nama sebagai berikut. Dengan anotasi putusan dengan nomor register perkara yaitu 676-VID-2014-PN-PST dan 753-VID-PN-PST dengan nama Edwin Kurniawan Lingga alias Edwin, Darman L. Sitorus, dan Ivan Lutfi Akbar alias Ipang, dan M. Kurniawan alias Aki. Selanjutnya, kasus posisi. Perkara ini berawal dari pada hari Senin 20 Januari 2014, YF 29 tahun naik bus Transjakarta jurusan Pulau Gadung Harmoni dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Di dalam perjalanan tersebut, YF mengalami pusing yang awalnya oleh YF dianggap karena guna-guna. Padahal terjadi karena sesak napas akibat penyakit asma dari YF yang kambuh akibat cuaca hujan. YF akibat penyakit tersebut bahkan sempat pingsan saat bus tiba di halte Atrium Senen, Jakarta Pusat. Namun YF sadar kembali dan turun di halte Harmoni dengan keadaan masih setengah sadar dan lemas. Setibanya di halte Harmoni sekitar pukul 4 sore, YF bertemu dengan Edwin Kurniawan Lingga, di mana Edwin Kurniawan Lingga membantu YF dengan mempersilahkan YF masuk dan duduk di dekat tiket masuk halte Harmoni. Edwin Kurniawan Lingga bertanya mengenai keadaan YF yang masih setengah sadar dan lemas. YF menceritakan bahwa ia terkena guna-guna kepada Edwin Kurniawan Lingga. Tidak lama bercerita datang Darman L. Sitorus dan Ivan Lutfi Akbar yang menegur YF. Darman L. Sitorus kemudian memapah YF karena masih pusing ke ruangan genset di halte tersebut, di mana Edwin Kurniawan Lingga telah berjalan terlebih dahulu di depan YF yang sedang dipapah. Selanjutnya, di ruangan genset dalam keadaan duduk, ada Darman L. Sitorus duduk di sebelah kanan YF dan Edwin Kurniawan Lingga duduk di depan YF. Sampai di sini masih belum terjadi apa-apa. Edwin Kurniawan Lingga memijat kaki kanan YF, sedangkan Darman L. Sitorus memijat tangan kanan YF. Perbuatan mengarah ke asusila mulai terlihat ketika Edwin Kurniawan Lingga pindah ke belakang YF dan mengoreskan preskar ke punggung YF, sembari memasukkan tangan ke dalam baju YF dan meraba payudara sebelah kanan YF. YF sempat berontak, namun karena lemas ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ivan Lutfi Akbar juga masuk ke dalam ruangan tersebut dan menghampiri YF dan serta-merta ikut mengoleskan preskar ke badan YF. Namun disertai perbuatan meraba payudara YF dengan memasukkan tangan kanannya ke dalam baju YF juga berontak, namun tidak kuat melawan karena lemas. Tak berselang lama, M. Kurniawan masuk ke dalam ruangan genset dengan alasan ia membantu. Namun kenyataannya ketika memijat pundak YF, M. Kurniawan malah memasukkan tangannya ke baju YF dan meraba-raba payudara kiri YF. Namun dikarenakan lemas, YF tidak bisa melakukan perlawanan. Melihat tidak ada perlawanan, YF dibantu berdiri oleh M. Kurniawan, Darman L. Sitorus, dan Edwin Kurnia Lingga dan meletakkan YF di atas pangkuan Edwin Kurnia Lingga, sedangkan kepala korban ada di pundak Darman L. Sitorus. Darman L. Sitorus langsung mencium bibir YF. Sementara itu, M. Kurniawan membuka baju korban beserta pakaian dalam bra milik YF dan menghisap payudara YF. Setelah puas, M. Kurniawan kemudian menggantikan posisi dari Edwin Kurnia Lingga mengaku YF, sementara Darman L. Sitorus menghisap payudara YF. Seusai perbuatan Darman tersebut, Edwin Kurnia Lingga dan M. Kurniawan meninggalkan korban berdua dengan Darman L. Sitorus. Ini bukan akhir penderitaan korban. Malahan masuk Ivan Lutfi Akbar yang melakukan perbuatan lebih bejat lagi. Masuk ke ruang genset, ia langsung mencium bibir YF, kemudian mengarahkan tangan YF ke bagian resleting celana miliknya. Ivan Lutfi Akbar kemudian mengeluarkan penisnya dan menggesek-gesekkan penisnya ke mulut YF, namun tidak dikulum oleh YF karena sampai mengeluarkan sperma. Kemudian oleh Darman L. Sitorus, mulut dan pakaian YF dibersihkan dari ceceran sperma Ivan Lutfi Akbar. Sementara Ivan Lutfi Akbar meninggalkan YF dan Darman L. Sitorus. YF dan Darman L. Sitorus pun tegur oleh Ria Apriani, salah satu pegawai Transjakarta. Herannya, ketika akan keluar dari ruangan genset, YF bersama Darman Sitorus ditahan oleh M. Kurniawan. Akan tetapi, YF tetap memaksa keluar dari ruangan tersebut.
Esoknya YF melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Setelah sebelumnya, pada tanggal 20 Januari 2014, YF melaporkan perbuatan para pelaku tersebut ke Transjakarta. Penderitaan YF tidak berakhir sampai di situ. Di pemeriksaan sidang perkara dirinya, YF diperlakukan dengan tidak sepantasnya, mulai dari pertanyaan penasehat hukum yang memojokkan dirinya seakan-akan dirinya memancing para pelaku untuk melakukan perbuatan cabul. Misalnya dengan meminta YF memakai di depan sidang celana yang digunakan oleh YF ketika hari kejadian tersebut agar dapat dilihat apakah dirinya memang memancing nafsu para pelaku. Hakim menekan YF mengapa sebagai muslim tidak mau memaafkan kesalahan para pelaku yang sudah mencoba meminta perdamaian. Tidak ada perlindungan sama sekali terhadap diri korban yang merupakan korban kekerasan seksual. Jaksa yang seharusnya membela kepentingan korban sama sekali tidak melakukan apa-apa terhadap perlakuan atas diri korban. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, kepadanya dipersilahkan. Dakwaan serta tuntutan jaksa penuntut umum. Para terdakwa dalam perkara ini disidangkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor register perkara 676-Pit.B-2014-PN Jakarta Pusat dan 753-Pit.B-2014-PN Jakarta Pusat. Penuntut umum dalam perkara mendakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Dakwaan primer turut serta melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui orang itu pingsan atau tidak berdaya. Pasal 290 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Atau kedua, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. Pasal 281 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Dalam perkara nomor 676-Pit.B-2014-PN Jakarta Pusat, penuntut umum dalam menuntut terdakwa dengan tuntutan berupa pidana penjara 1 tahun 6 bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer pasal 290 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 KUHP sebagaimana yang tertulis dalam amar putusan tuntutan sebagai berikut. Menyatakan terdakwa Ivan Lutfi Akbar alias Ipan alias Ipang dan terdakwa M. Kurniawan alias Aki bersalah melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh, melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya sebagaimana dalam dakwaan primer melanggar pasal 290 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 KUHP, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ivan Lutfi Akbar alias Ipang alias Ip dan terdakwa M. Kurniawan alias Aki masing-masing dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah terdakwa agar tetap ditahan. Sedangkan dalam putusan nomor register perkara 753-Pit.B-2014 PN Jakarta Pusat, para terdakwa juga dituntut dengan tuntutan yang hampir sama dengan perkara selisihnya, yaitu berupa pidana penjara 1 tahun 6 bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer pasal 290 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam amar putusan tuntutannya, yakni menyatakan terdakwa Edwin Kurniawan Lingga alias Edwin dan terdakwa Darman L. Sitorus bersalah melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh, melakukan dan turut serta melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya sebagaimana dalam surat dakwaan primer melanggar pasal 290 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 KUHP, menjatuhkan pidana terdakwa Edwin Kurniawan Lingga alias Edwin dan terdakwa Darman L. Sitorus masing-masing dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
Selanjutnya putusan Majelis Hakim dalam putusan dengan nomor register perkara 676 garis miring PIT titik B garis miring 2014 PN Jakarta Pusat. Para terdakwa diputus dengan amar yang hampir serupa dengan tuntutan di mana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa dalam dakwaan primer dari jaksa penuntut umum telah terbukti yakni turut serta melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya bahwa orang itu tidak berdaya. Dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertulis sebagai berikut. Dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertulis sebagai berikut. Menyatakan terdakwa Ipan Lutfi Akbar alias Ipan alias Ipang dan terdakwa M Kurniawan alias Aki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya bahwa orang itu tidak berdaya. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ipan Lutfi Akbar alias Ipang alias Ipang dan terdakwa M Kurniawan alias Aki masing-masing dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan. Selanjutnya pada slide berikutnya akan disampaikan oleh saudara teman saya yang lain. Atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terdakwa beserta penasihat hukumnya tidak menyatakan keberatan atas putusan tersebut. Oleh karenanya, dari pihak para terdakwa menyatakan untuk menerima putusan tersebut. Demikian pula jaksa penuntut umum dalam perkara ini menerima putusan dan tidak mengajukan banding. Sedangkan dalam putusan dengan nomor register perkara 753 garing PID titik B garing 20 2014 garing PN titik JKT titik PST, para terdakwa diputus dengan amar yang hampir serupa putusan dalam perkara 676 garing PID titik B garing 2014 garing PN titik JKT titik PST umum telah terbukti yakni turut serta melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya bahwa orang itu tidak berdaya. Dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertulis sebagai berikut. Menyatakan terdakwa 1. Edwin Kurniawan Lingga alias Edwin dan terdakwa 2. Darman L. Sitorus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya bahwa orang itu tidak berdaya. Menjatuhkan terhadap terdakwa 1. Edwin Kurniawan Lingga alias Edwin dan terdakwa 2. Darman L. Sitorus masing-masing dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan masa penahanannya yang telah dijalani para terdakwa kurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan, menyatakan barang bukti dan seterusnya. Analisis kasus. Dalam perkara ini MAPPPI meninjau terhadap beberapa isu hukum baik secara kronologis, fakta, material atau substantif maupun formil. Secara garis besar permasalahan isu hukum dalam perkara ini yakni penerapan pasal pemerkosaan atau perbuatan cabul dalam surat dakwaan. Adanya isu yang berkembang bahwa jaksa salah ketika menggunakan pasal 290 ke 1 KUHP, pasal 281 ayat 1 ke 1 KUHP dalam dakwaan. Sistematika pasal-pasal berkaitan dengan kesusilaan dikaitkan dengan perkara. Kurangnya
penggalian material dalam persidangan oleh jaksa atau oleh majelis hakim. Aspek psikolog dalam perkara kekerasan seksual, penilaian psikologis dalam persidangan, rape trauma sindrom dalam penilaian perkosaan, tanggung jawab jaksa untuk menghadirkan ahli psikolog, perlindungan saksi korban kekerasan seksual LPSK. Bagaimana seharusnya perlindungan saksi korban oleh LPSK dan peran jaksa di dalamnya. MAPPI juga menyusun kesimpulan serta saran yang dicantumkan pada bab akhir tulisan, sehingga anotasi ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau referensi untuk penanganan perkara pidana maupun referensi untuk penulisan ilmiah. Penerapan pasal pemerkosaan atau perbuatan cabul dalam surat dakwaan. Ada isu yang berkembang dalam penanganan perkara ini terkait dengan salahnya penerapan pasal perbuatan cabul dalam perkara ini, yang mana seharusnya merupakan perkosaan. Pendampingan korban YF yaitu Kartika Jahja menjelaskan di dalam salah satu media online bahwa jaksa yang mengadili perkara ini berlaku curang dan tidak tepat dalam menggunakan pasal yang didakwakan. Penggunaan pasal perbuatan cabul tidaklah cepat untuk para terdakwa, yang seharusnya adalah pasal pemerkosaan. Pada bagian tulisan ini akan dipaparkan apakah memang ada kesalahan jaksa dalam menggunakan pasal perbuatan cabul dalam mendakwa para terdakwa. Apakah memang seharusnya para terdakwa dikenai pasal pemerkosaan sebagai saudara Kartika Jahja katakan? Dalam perkara ini jaksa mendakwa terdakwa dengan dakwaan subsidiaritas antara pasal 290 ayat 1 ke 1, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan pasal 281 ke 1 KUHP, pasal 55 ayat 1 ke 1 dengan ancaman hukuman maksimum adalah 7 tahun penjara ketika yang terbukti adalah dakwaan primairnya. Di KUHP Indonesia secara sistematika pasal kejahatan terhadap kesusilaan diatur di dalam bab kejahatan terhadap kesusilaan diatur di dalam bab Romawi 14, yaitu kejahatan terhadap kesusilaan. Melanggar kesusilaan di muka umum pasal 281, menyiarkan, mempertunjukkan dan seterusnya tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan pasal 282. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Menawarkan, memberikan, dan seterusnya berupa tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan pasal 283. Zina pasal 284, dan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh di luar perkawinan pasal 285. Bersetubuh dengan seorang wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya pasal 286. Bersetubuh dengan wanita yang umurnya belum 15 tahun pasal 287. Bersetubuh dengan wanita di dalam perkawinan yang belum mampu dikawini pasal 288. Dan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa melakukan perbuatan cabul pasal 289. Melakukan perbuatan cabul dengan orang pingsan belum umur 18 tahun pasal 290. Melakukan perbuatan cabul dengan orang sama jenis yang belum cukup umur pasal 291, dengan memberi atau menjanjikan menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya untuk melakukan perbuatan cabul. Melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak istrinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya belum cukup umur pasal 294. Menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, atau anak angkatnya yang belum cukup umur pasal 295. Menghubungkan, memudahkan perbuatan cabul orang lain dengan orang lain dan menjadikannya pencarian atau kebiasaan pasal 296.
Perdagangan wanita dan anak laki-laki belum cukup umur, pasal 297. Mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati yang dapat menggugurkan hamilnya, pasal 299. Dari pasal-pasal di atas yang relevan untuk diperbandingkan dalam perkara ini ada beberapa pasal, yaitu pasal 285, pasal 286, pasal 289, dan pasal 290 ayat 1 KUHP. Sedangkan pasal dalam dakwaan subsidiar dari jaksa penuntut umum, yakni pasal 281 ayat 1 ke 1 KUHP, menurut tim penyusun dalam perkara ini kurang tepat untuk digunakan sebagai pasal mendakwa para terdakwa. Dalam dakwaan penuntut umum bahwa perbuatan para terdakwa adalah perbuatan asusila yang dilakukan di depan umum, memberikan kesan bahwa korban juga mau melakukan perbuatan asusila tersebut. Argumen tim penyusun ini dapat dilihat dari adanya unsur kesengajaan yang disisipkan dalam pasal 281 KUHP. Menurut Andi Hamzah, kesengajaan dalam pasal 281 KUHP merupakan bentuk kesengajaan sebagai tujuan yang ditunjukkan untuk mengenai mereka yang sengaja melanggar kesusilaan di depan umum. Akan tetapi juga dikenakan pada mereka yang melakukan tindak pidana tersebut dengan bentuk kesengajaan bersyarat. Dalam hal perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang yang tempat asalnya bertelanjang itu dilarang, misalnya. Tetapi di Bali, yang penduduk aslinya biasanya bertelanjang dada, tetap dapat dipidana dan tidak terbatas kepada ruang, tempat, dan waktu, tapi adanya kesengajaan untuk berbuat. Ketika dikaitkan dengan perkara agar dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar kesusilaan, perbuatan para terdakwa tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan harus bersifat resiprokal dengan korban dari kejahatan tersebut. Perbuatan terdakwa satu yang meremas buah dada dari korban juga menggesek-gesekkan kemaluan terdakwa kepada korban, serta terdakwa dua yang meremas buah dada korban juga menghisap puting dari korban, tentu saja tidak dapat dilakukan oleh para terdakwa tanpa adanya perempuan. Hadirnya seorang perempuan menjadi hal yang penting dalam pasal tersebut, dan ketidakmauan dari si perempuan menghendaki perbuatan tersebut tentu saja tidak menjadi unsur dari pasal dan tidak relevan disebut dalam pasal dakwaan. Dengan sudut pandang di atas, seakan-akan korban juga menghendaki adanya perbuatan asusila tersebut. Kan tetapi sebagaimana dalam fakta, korban dilaporkan kepada pihak Transjakarta dan kepolisian dikarenakan tidak adanya kesengajaan dari korban. Maka menurut tim penyusun, dakwaan pasal 281 KUHP ini tidaklah tepat untuk dakwaan kepada terdakwa meskipun hanya sebagai dakwaan subsidiar. Selain itu, adanya unsur dilihat di depan umum juga menjadi masalah dalam penerapan pasal ini. Locus delicti dari terjadinya perbuatan para terdakwa adalah di ruang genset yang dalam halte busway. Ruang genset ini tentu saja tidak memungkinkan untuk dapat diakses oleh semua orang. Akses dalam ruang tersebut hanya ada pada petugas Transjakarta. Sebagai perbandingan dari bestandel delik dari pasal-pasal ini dapat diketahui bahwa persetubuhan pasal 285 KUHP dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa dengan perempuan bukan istrinya terjadi persetubuhan dengan hukuman diancam dengan maksimal 12 tahun penjara. Pasal 286 KUHP, bersetubuh dengan perempuan di luar perkawinan, diketahui bahwa perempuan itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan maksimal 9 tahun penjara. Perbuatan cabul. Pasal 289 KUHP dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam dengan maksimal 9 tahun penjara. Pasal 290 ke 1 KUHP, melakukan perbuatan cabul dengan seorang yang diketahuinya orang itu pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan maksimal 7 tahun penjara. Sebagai perbandingan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang
PKDRT definisi dari kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut. Setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dari definisi tersebut dapat kita lihat untuk perbandingan Undang-Undang PKDRT mengakui sebagai kekerasan berupa perbuatan terhadap seseorang, terutama terhadap perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara psikologis. Kekerasan dalam rumusan pasal di atas memberikan definisi yang berbeda dari definisi kekerasan yang ada dalam jurisprudensi sebagaimana dijelaskan di atas. Definisi ini mungkin dapat diterjemah secara sistematik dengan pasal 285 KUHP yang mensyaratkan adanya kekerasan. Dalam kekerasan tidak hanya dapat diartikan sebagai kekerasan secara fisik terhadap seseorang, terutama perempuan. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis dari kajian anotasi dapat disimpulkan bahwa baik jaksa maupun majelis hakim kurang dalam menggali kebenaran materi ini dan fakta dalam pembuktian yang mengakibatkan adanya isu bahwa perkara ini salah dalam penggunaan pasal. Ini dapat dipertegas dengan menanyakan apa tujuan dari para terdakwa dalam melakukan perbuatan, terutama Ivan Lutfi Akbar alias Ivan. Apakah ia memang bertujuan memasukkan penis ke dalam mulut saksi korban atau tidak agar menjadi jelas pasal yang digunakan. 2. Akan tetapi kalau mengikuti doktrin KUHP konvensional, penerapan pasal memang sudah tepat, tetapi tidak menutup persidangan. Tetapi tidak menutup kemungkinan diterapkannya pasal perkosaan sebagai pasal 285 KUHP atau 286 KUHP sepanjang niat terdakwa memang bertujuan untuk bersetubuh. 3. Bahwa kebenaran dari ahli psikologis sangatlah penting di dalam persidangan untuk memberikan titik terang dalam persidangan yang perkaranya merupakan penyerangan seksual, bahwa hal ini merupakan tanggung jawab jaksa dalam menghadirkan ahli psikologis karena merupakan beban pembuktian dari jaksa untuk dapat membuktikan surat dakwaannya, bahwa jaksa dan hakim tidak boleh melupakan keberadaan hasil dan keterangan dari ahli psikologis untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam diri korban dan untuk membantu jaksa dan hakim, yakni dengan keabsahannya dari keterangan korban serta menjadi landasan untuk membuat tuntutan dan putusan yang adil bagi korban dan juga terdakwa. 4. Selama proses persidangan, korban dari kekerasan seksual seharusnya dapat diberikan satu perhatian yang khusus dibandingkan dengan perkara pada tindak pidana pada umumnya. Hal ini menjadi tanggung jawab dari aparat penegak hukum di segala tingkatan. Salah satunya ialah jaksa penuntut umum. Dalam persidangan, seharusnya korban yang masih mengalami tekanan psikis dapat diberikan suatu perlindungan atau bantuan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Jaksa penuntut umum dibebankan untuk memberikan suatu perlindungan kepada saksi korban, sehingga penuntut umum mempunyai kewajiban untuk menawarkan bantuan perlindungan hukum kepada korban LPSK. Akan tetapi kenyataannya pada kasus ini penuntut umum tidak memandang begitu penting kondisi psikis dari korban, sehingga tidak
menawarkan bantuan perlindungan hukum dari LPSK. Selain itu bahkan dikemukakan fakta bahwa penuntut umum tidak menyatakan suatu keberatan pada saat penasihat hukum menanyakan suatu pertanyaan yang sifatnya menjerat saksi korban. Terima kasih.